lagi berangkat ke halte bus untuk nungguin bus jemputannya ke sana. Oke guys, ini hari kedua kita mau ke Kakusu itu sekolah mengemudi. Ini teman-teman. Oh ya, Totariken agak sepi ya ini. Guys, udah dapet ini. Kalau kita sesuai jadwal, kalau ingin mengemudi cepat ini kita harus ambil antrian untuk mengemudi. Kita scanin barcode ini ke sana. Kita pakai bawa. Oke guys, aku udah pulang, udah makan, dan hari ini cukup melelahkan juga. Soalnya ya gimana ya, dapat guru pendamping yang lumayan galak. Satu, dari cara naik mobilnya pun dinilai, dan ternyata dia tuh menggali informasi dari kita teman-teman. Dari cara dia bertanya, terus dari cara kita menjawab, itu dinilai juga. Padahal ini cuma ini loh, latihan loh, tapi ya kayak nilai rapot gitu ternyata dibikin. Dan gak cuma aku sebagai orang asing, gak ikut kucing sebagai orang asing. Tadi aku juga tanya-tanya ngobrol sama orang Jepang, anak-anak Jepang pun juga kesulitan teman-teman. Ternyata ya memang gak mudah menurut aku. Mungkin nanti ini masih masuk hari kedua sih soalnya. Ya masih panjang. Kita lihat, kita rangkum bagaimana kesan dan kesannya ikutin drive school ini, sekolah mengemudi di Jepang, untuk dapetin SIM di Jepang. Ya disamain kayak orang-orang Jepang juga, sama mereka juga harus ikut kayak gini. Jadi proses yang aku dapet ini sama kayak orang-orang Jepang, karena aku di Indonesia belum punya SIM. Oke, tetap semangat, salam optimis. Sampai jumpa di hari esok. Bye. Oke guys, ini udah sampai di kamar, udah makan tadi, udah belajar juga, dan ini udah malam. Sekarang udah jam 10 malam. Besok pagi aku berangkat pagi-pagi karena ada di jam pertama dan jam kedua aku besok dapat jadwalnya, dan setelah itu mungkin lanjut buat belajar lagi buat besoknya lusa, soalnya ada ujian Karimenkyo, itu artinya SIM pinjaman atau SIM sementara yang diizinkan sama yang diizinkan untuk mengemudi di jalan umum dengan syarat ada pendamping, teman-teman. Selama ini tuh masih mengemudi di area di Gakkonya, di area di drive schoolnya, terus sambil belajar materi-materi yang buat ujian. Nah, sebenarnya untuk ngambil SIM di Jepang itu, kalau kalian ikut kayak gini, drive school kayak ini, Kasuku ini, yang paling penting tuh lulus dulu ujian Karimeng. Jadi setelah lulus ujian Karimeng nanti bisa dibilang agak sedikit nyantai, soalnya gak ada materi lagi
sampai nanti kalau lulus geometri ada, cumannya maksudnya nggak ada ujian lagi, ujian tertulis ya setelah lulus nanti, sampai lulus nanti. Nah setelah lulus baru ikut ujian lagi untuk ngambil SIM yang sebenarnya di polisi lalu lintas itulah apa namanya kalau di Jepang. Aku baru test drive ya, ujian drive, dan nanti tinggal 1 jam lagi nunggu pengumumannya. Setelah nunggu pengumumannya, ujian tertulisnya bahasa Jepang. Oke, ini pengumuman guys, ini pengumuman nih. Tiba-tiba dah hari segini ya, hari 12 aku nggak bisa ambil gambar terus-terusan, soalnya ya harus banyak banget kegiatannya sih. Kalau tesnya nggak lulus selama 3 kali ya udah, artinya harus balik ke rumahnya masing-masing sendiri, suruh belajar. Jadi di drive schoolnya ini nanti nggak boleh dia selama 3 kali dia gagal, tetap di sini nggak boleh, harus lulus. Ribet di Jepang nih bro, ambil SIM di Jepang tuh ribet. Nggak tahu ya ke tempat lain, kalau tempat lain. Andaikan kalau di Indonesia ada hal kayak gini nih, andaikan di Indonesia ada sistem kayak gini nih, pasti nggak akan sembarang ada orang punya mobil segala macam gitu. Ternyata punya mobil di Jepang, terus cara berkendara di Jepang tuh bisa dibilang kalau dalam bahasa Jepang kibishi, ketat ya. Dan kesadaran masyarakatnya dalam berkendara bukan hanya dalam berkendara ya, bukan pengendara sih, maksudnya pengguna jalan itu banyak, itu benar-benar salut lah pokoknya. Makanya gak heran kalau orang di Jepang tuh, orang Jepang jalan kaki pun dia taat sama lalu lintas gitu loh. Ini buku materinya ada 2 sih, kelihatan satunya satu, ada 2 kok. Terus ini ada jadwal tuh, harian ini masuk jam 11.40 dan sekarang masih jam 10, busnya jam 10. Jadi masuk jam pelajaran yang nomor 16, entah tentang apa nggak tahu. Habis itu dapat istirahat buat makan siang. Terus ini masuk lagi istirahat 2 jam. Ini latihan berhenti sama parkir karena nanti dites uji juga, ada ujiannya juga. Terus ini juga berkendara di luar sini di jalan beneran. Oke. Besok slow. Dan targetku di sini nih, tanggal 5 ini aku harus sudah selesai pengukuran materinya. Artinya tes materinya aku harus sudah lulus di sini. Setelah itu aku baru bisa fokus buat kelulusannya, ujian kelulusannya. Mau dapat SIM di Jepang aja kayak gini nih. Aku kalau nggak buat kerja, aku juga nggak tahu mau ngambil apa nggak tahu aku di Jepang di sini nih, karena pekerjaanku nanti berkaitan dengan kendaraan, jadi ada banyak pekerjaan yang bakalan nggak bisa dikerjain. Kalau bukan banyak sih, ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa dikerjain kalau nggak punya SIM di Jepang. Jadi nggak boleh sembarangan di Jepang ini, semua ada aturan mainnya. Oke guys, hari aku baru pulang dari drive schoolnya, dan hari ini aku udah selesai tesnya. Besok siap-siap buat ujian kelulusan, lalu balik ke Kyoto. Saat ini jam 4, aku mau siap-siap buat masukin ke koper semua baju-baju, laptop segala macam, karena besok
jam pagi jam berapa ya, jam 8-an mungkin, sekalian check out dari hotel langsung ke sekolah drive schoolnya, bawa koper, nanti kopernya taruh di sana, terus sekalian pulang. Kesan dan kesannya selama aku ikut pendidikan, selama aku menjalani proses sekolah drive school ini yang kurang lebih selama 18 hari, cukup melelahkan menurut aku. Soalnya apa teman-teman? Nah, di satu sisi kita harus belajar mengemudi, ya tahu sendiri Jepang kan GBC, ketat banget gitu loh. Lewat satu garis aja nggak boleh. Untuk masalah mengemudi itu juga aturannya ya ada, karena ada aturannya juga agak susah, agak ini susah. Yang kedua, gakanya teman-teman, materi untuk belajarnya, karena di sekolah drive school ini ada beberapa tahapan tes atau ujian. Nah, dari beberapa tes atau tahapan itu tadi kita harus lulus gitu loh, nggak boleh sembarangan, itu nggak boleh nyantai gitu loh. Yang pertama kan ada tes ini untuk Karimenkyo, Karimenkyo gitu. Tes untuk Karimenkyo-nya ada di sekitar hari ke berapa, hari ke-10-an lah ada. Nah itu ada Suryo Kente. Nah di Suryo Kente itu tadi ada tes drive sama tes gakanya teman-teman. Nah tes gaka ini tadi itu ada sekitar 50 soal untuk dapetin Karimenkyo. Nah Karimenkyo ini nanti digunain buat izin drive di mengemudi dengan instruktur itu tadi di luar, di jalan, terus di jalan umum ya, di kota gitu, di dalam kota itu ada 50 soal, dan itu harus kalau bisa ya 3 kali lah, sampai 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali gagal, udah diberhentikan, dipulangin ke rumah, nggak boleh lanjutin di sini dulu, belajar di rumah. Kalau udah siap ikut tes lagi, lanjut lagi. Jadi bakal panjang gitu teman-teman. Nah kalau bisa ya sekali jebret, 2 kali jebret gitu ya harus bisa lulus. Oke guys, selamat pagi. Ini aku baru selesai mandi dan mau siap-siap untuk sarapan, terus langsung ke gakonya, ke sekolahnya, bawa koper, langsung selesai ujian, mengemudi selesai itu langsung balik ke Kyoto. Oke, kita makan dulu. Kyoto des. Oke bro, aku sekarang udah sampai di Kyoto. Tepatnya di Kyoto Eki. Pulang kampung, dan sekarang sampai jam 8:30 malam. Udah ketemu Sensei, mau ngajak makan sama Sensei. Oke, stay here sampai nanti ya. Mau jalan-jalan dulu.